Salam, selamat pagi segenap warga Jemaat Depok yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi, edisi Sabtu, tanggal 12 November tahun 2022. Bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Engkau telah melindungi kami di sepanjang malam tadi, di dalam kami beristirahat. Dan pada pagi ini ya Tuhan, Engkau telah membangunkan kami dari tidur dengan tubuh yang sehat dan penuh keberkatan. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami akan membaca firman-Mu untuk melandasi kegiatan kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yehezkiel pasal 10 ayat 1 sampai dengan 22. Nats pembimbing terambil dari ayat 9 sampai dengan 10. Aku melihat sungguh di samping kerup-kerup itu terdapat 4 roda. 1 roda di samping seorang kerup, dan roda-roda ini kelihatannya seperti kilauan permata virus. Kelihatannya keempatnya adalah serupa, seolah-olah roda yang satu di tengah-tengah roda yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perikop renungan kita berjudul Hadirnya Kemuliaan Tuhan. Dalam bahasa Toraja, Kama diorenna kamala biran napuang matua. Gedung gereja yang layak dan indah tidak selamanya di dalamnya terjadi pertumbuhan iman jemaat yang layak dan indah. Tetapi pertumbuhan iman jemaat yang layak dan indah sudah tentu orang-orang yang bersekutu di dalamnya akan berupaya membangun gedung yang layak atau indah. Umat Israel meyakini bahwa dengan hikmat, dengan hadirnya Bait Allah merupakan jaminan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Namun penglihatan yang diterima Yehezkiel menandai bahwa masa itu sudah berakhir, karena kemuliaan Allah akan meninggalkan bait suci. Pada intinya, penglihatan di pasal 10 senada dengan pasal 9 hanya dari perspektif dan penekanan berbeda. Mengapa terjadi perpindahan kemuliaan Tuhan dari ruang Maha Kudus ke ambang pintu Bait Allah? Malaikat yang mencatat menerima api dari kerup untuk membakar kota itu, dan kemuliaan Tuhan pergi ke pintu gerbang luar sebelah timur dari pelataran luar. Kemuliaan Allah meninggalkan bait suci karena penyembuhan berhala bangsa itu. Allah meninggalkan rumahnya dengan segan dan secara bertahap. Tetapi karena kekudusannya, ia tahu bahwa ia harus memisahkan diri dari penyembahan berhala di dalam bait suci itu.
kita dapat merenungkan bahwa jaminan kehadiran kemuliaan Allah di antara umatnya bukan ditentukan oleh ada atau tidaknya bangunan yang indah, yang terutama adalah apakah umat mempunyai bangunan kesetiaan dan ketaatan terhadap firman-Nya. Kehadiran kemuliaan Allah tidak dapat diukur dengan kesejahteraan manusia secara fisik. Ketika kemuliaan Allah tidak hadir, maka yang hadir di tengah umatnya pasti murka Allah. Untuk itu, kita harus dengan sungguh-sungguh merindukan kemuliaan dan kehadiran Allah. Amin. Demikianlah sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sapaan pagi dari majelis gereja yang didasarkan pada firman Tuhan. Terberkatilah kita olehnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan memuji Engkau pagi hari ini, karena kasih-Mu boleh kami alami lagi melalui pagi yang indah, karena kami dimungkinkan untuk bangun. Biarlah dalam menjalani hari ini Engkau terus kami puji dan muliakan, dan firman-Mu yang telah kami dengarkan dari hamba-Mu, yang menyapa kami dengan penuh kasih sebagai pengajaran hidup, kiranya sungguh-sungguh kami lakukan. Teristimewa untuk hidup di tengah-tengah persekutuan Tuhan. Biarlah kami terus menguduskan Engkau melalui berbagai kegiatan jemaat, bahkan juga melalui kegiatan kami sehari-hari di tempat di mana Tuhan menempatkan kami untuk bekerja, untuk berjuang, untuk menuntut ilmu, dan berbagai kesibukan-kesibukan kehidupan. Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, teruslah juga Engkau berkati bersama keluarganya, sehingga selalu berlimpah berkat, seperti yang boleh dialami oleh kekasih-kekasih kami yang bertambah usianya hari ini. Itulah Ibu Hasnawati Sanusi, Aldrik, dan Bapak Nobertus Pulungan Bungaran. Tuhan, selamat ulang tahun untuk mereka. Tuhanlah yang akan terus memberkati mereka dalam melanjutkan hidup dan mendengarkan doa-doa mereka. Bapa di surga, kami juga mohon Engkau terus mendengarkan doa-doa kami jemaat-Mu dalam menjalani kehidupan ke depan secara khusus hari ini. Teristimewa untuk keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi yang terus merindukan kesembuhan, baik yang saat ini terbaring di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Berkati proses penyembuhan yang mereka alami. Berkati apa yang terus dilakukan kepada mereka, pemberian makanan, air minum, obat-obatan, perawatan para medis, dan kasih sayang dari keluarga. Kiranya kekasih-kekasih kami yang terus merindukan kesembuhan, mereka selalu hidup dalam kekudusan Tuhan. Bapa di surga, demikian juga kami yang terus berjuang mencari nafkah lewat pekerjaan juga karuniakan, baik sebagai karyawan, karyawati, ASN, para usahawan, juga yang berjuang dengan menjual jasa, berbagai perjuangan melalui keterampilan yang dimiliki, juga anak cucu kami dalam pendidikan. Tuhan berkati kami sehingga kami boleh terus kuat untuk berjuang dan berusaha untuk melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Mu. Doa kami juga Tuhan, keluarga kami yang jauh dari kami, biarlah mereka semua tetap hidup dengan baik dan benar,
dan berlimpah berkat selalu. Banyak hal Tuhan yang Engkau lakukan kepada kami sidang jemaat-Mu di Depok. Semua perkara yang terjadi adalah asalnya dari Tuhan demi kebaikan kami. Karena itu syukur padamu untuk semua hal itu. Kiranya iman kami tetap kuat dan teguh dan terus bergandengan tangan dalam menjalani hari ini. Kami rindu Tuhan untuk terus menjadi berkat bagi sesama kami. Sebab itu tolong kami. Dan Engkau kiranya mengaruniakan apa yang dapat kami pakai menjadi pemberita kebenaran-Mu. Berkati sesama kami dimanapun berada. Demikian juga pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa. Teruslah Tuhan topang. Sehingga dalam membangun kebersamaan mereka tetap melakukannya dengan baik dan benar. Kepada Bapa di surga kami terus memohon kehidupan yang baik seturut kehendak-Mu. Dan biarlah hari ini sungguh-sungguh hal itu kami alami dan nikmati. Terpujilah Engkau Tuhan. Karena itu dengarkan doa kami, jawablah, serta ampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang kekasih, jalanilah hari ini dalam ketaatan kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini, sidang jemaat. Tuhan memberkati kita selalu. Selamat.